Barang siapa yang seorang suami yang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura nambahi blonjo istrinya, itu istri dan anaknya, wasa'allah sanatan kudaha, Allah akan membuka pintu rizkinya seorang suami itu lebar-lebar selama setahun. Jangan orang bilang, Pak Ustadz teori, walaupun praktek Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita semuanya diberikan kesehatan. Semoga sehat kita barokah semuanya nggih. Semoga dengan kesehatan kita Allah membuat usia kita, aktivitas kita semuanya barokah. Dan semoga yang kena barokah bukan cuma kita tapi keluarga dan lingkungan sekitar kita mendapatkan barokah. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan uswatun hasanah terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami hormati, warga Green Menganti yang dirahmati Allah, yang kami hormati seluruh jamaah Lentera di Indonesia, yang kami hormati Pak RT seumur hidup, Pak Rusman Abarusman. Ini pertama kalinya Bu saya bersyukur kepada Allah pernah ceramah keliling Indonesia. Ini pertama kalinya saya melihat Pak RT dibully warganya. Biasa. Baru pertama kali se-Indonesia RT yang dibully warganya cuma jenengan. Itu mana orangnya dibilang? Itu bukti bahwa jenengan dicintai warga. Betul. Dan saya melihat seperti ini, saya berpikir berarti warga kampung Green Menganti ini insya Allah kalau RT-nya dan warganya seperti ini, insya Allah warganya rukun guyup adem tentrem. Makanya kita setuju Pak RT ini selamanya, selamanya dibully. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya senang sekali berada di sini. Ini kali keduanya saya sini, alhamdulillah. Meskipun kata beliau ini pertama kalinya di rumah beliau ya, karena sebelumnya saya di sini. Nanti bisa duduk ke depan, ya, diputer sama orang-orang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang singkat saja. Apa itu? Begini. Orang itu cenderung mengidolakan yang cocok dengan dirinya. Saya ulangi lagi, orang itu cenderung mengidolakan yang cocok dengan dirinya. Saya kasih contoh. Orang misalnya bapak-bapak senang main sepak bola, maka akan mengidolakan pemain sepak bola. Anak-anak muda zaman sekarang paling ya yang disenangi Ronaldo sama Messi. Kalau yang bapak-bapak senior zaman dulu David Beckham gitu kan dan sebagainya. Itu kalau orang senang main sepak bola maka ikan mengidolakan pemain sepak bola. Kalau ada orang senang main bulu tangkis maka akan mengidolakan pemain bulu tangkis. Seingat saya dulu Indonesia pernah punya pemain badminton atau bulu tangkis legenda, juara internasional, namanya Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma. Kalau jenengan tahu nama ini Alan Budi Kusuma sama Susi Susanti, saya pastikan Anda tuwek. Yakin saya, karena yang muda-muda tidak akan paham. Apalagi jenengan bisa nyebut Rudi Hartono, itu luwe tuwek maneh. Itu saking suci sama ya senior. Jenengan jangan pamer ketuwean jenengan. Sampai nyebut lip syncing dan sebagainya. Artinya itu tadi, kita itu kalau suka cocok sama sesuatu akan mengidolakan dengan yang cocok dengan diri kita. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita suka sesuatu tapi tidak menemukan yang kita idolakan karena tidak cocok. Contohnya begini, jenengan seneng main sekat tapi tidak ketemu idola yang bisa dijadikan contoh untuk main
Sekarang ketemu idola nih, bingung jenengan. Saya mau nyari idola seperti apa? Baik, Pak Ustadz, ini kita mau bahas tentang apa sih? Bahas tentang yang saya sebut di awal tadi, yang saya sebut Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Loh, apa hubungannya Ustadz dengan yang kita bahas tadi? Itu hebatnya Rasulullah itu berada di berbagai macam lini. Saya kasih contoh nih, kalau kita tidak bisa menemukan contoh, tidak bisa menemukan teladan, kita akan bingung. Saya kasih contoh, jenengan ngertos Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman Ibu? Siapa Nabi Sulaiman? Salah seorang nabi yang ditakdir oleh Allah. Nyon sewu, Nabi Sulaiman itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Nabi Sulaiman itu sogene pol, kayanya pol. Artinya apa Pak Ustadz? Kanjeng Nabi Sulaiman itu sama Allah ditakdir untuk menjadi contoh buat orang yang kaya plus soleh. Saya ulang lagi, Nabi Sulaiman itu menjadi contoh buat orang kaya plus soleh. Sehingga kalau ada orang soleh, orang kaya pengen jadi soleh, bisa niru Nabi Sulaiman. Yang jadi pertanyaan, umatnya Nabi Sulaiman itu tidak semuanya kaya. Maka umatnya Nabi Sulaiman yang tidak kaya bingung, saya mau nyontoh siapa? Wong contohnya tidak ada, karena nabinya orang kaya. Oke, sekarang saya ganti. Jenengan ngertos Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Ayahnya Nabi Yusuf. Baik, Nabi Yakub sama Allah ditakdir ngapunten miskin. Nabi Yakub sama Allah ditakdir miskin. Artinya Nabi Yakub adalah contoh yang didesain oleh Allah, contoh bagi orang yang maaf, orang yang miskin dan soleh. Sehingga kalau ada umatnya Nabi Yakub yang miskin pengen jadi orang soleh, bisa niru Nabi Yakub. Yang jadi masalah, umatnya Nabi Yakub tidak semuanya miskin. Ada umatnya Nabi Yakub yang kaya. Nah ini bingung mau nyontoh siapa karena contohnya tidak ada. Sampai di sini paham ya? Baik, saya lanjutkan. Pak Ustadz, ini apa hubungannya dengan yang ayat yang sering dibaca sama para kiai, para ustadz? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada dirimu, pada dirimu ya Rasulullah, engkau ada uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau Nabi Sulaiman contoh bagi orang yang kaya dan soleh, kalau Nabi Yakub contoh bagi orang miskin dan soleh, ini hebatnya Nabi kita. Nabi kita itu pernah kaya, pernah miskin. Jadi jenengan tidak akan bingung cari contoh, karena Nabi Muhammad pernah kaya, pernah miskin. Jenengan akan bilang, Pak Ustadz, saya kok tidak pernah tahu ya hadis Rasulullah yang Rasulullah kaya. Saya taunya Rasulullah yang miskin. Loh, jangan salah. Nabi Muhammad itu pernah kaya. Rasulullah itu sogene pol, Bu. Tahu dari mana Pak Ustaz? Kanjeng Nabi ketika menikah Siti Khadijah, ada yang meriwayatkan maharnya beliau itu 40 unta, 40 unta. Sekarang saya tanya sama jenengan, unta regane pinten? Karo jenengan kurban unta, kan nggih. Oke, anggap aja harganya sama seperti sapi. Sapi harganya berapa? 30 juta. 30. Yang paling murah pun, yang paling murah pun. Ini loh, sapi kurus, sapi poso nih loh. 15 saya, anggapnya 15. Berarti 15 kali 40 600 juta. Artinya Kanjeng Nabi mas kawinnya, maharnya terhadap Siti Khadijah itu 600 juta. Pertanyaan saya, uang sing mahari 600 juta itu miskin atau kaya? Kaya. Waduh, ambu soto nih aja. Jago keselir. Wis ambu soto nih, Allah ya Rabbi. Baik, saya lanjutkan. Berarti Nabi Muhammad itu pernah kaya sugih, wong maharnya aja 600 juta. Jenengan tahu Rasulullah itu ketika perang pedangnya itu yang paling mahal, Bu. Pak, pedang itu sing larang. Kenapa? Bayangkan nek Rasulullah nggawe pedang sing elek, ting duplek, mati. Makanya Rasulullah itu nggawe pedang sing paling apik, larang. Baik, saya lanjutkan. Kanjeng Nabi itu kalau jenengan baca sirah, untane sing paling apik. Unta niku sing larang. Kenapa? Karena perjalanan dakwahnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah iku ojo sampai ciloko, makanya untane kudu api. Nah, tak ceritain jenengan, kenapa kok tiba-tiba cerita seperti ini? Karena ada sunnah yang sering dilupakan.
Sunnah itu apa? Sunnah apa Pak Ustadz? Ternyata Rasulullah itu pernah kaya, sehingga salah satu sunnahnya Rasulullah adalah jadi orang kaya. Kaya itu sunnah. Jangan jenengan pikir, aduh Pak Ustadz aku miskin aja. Boten, Kanjeng Nabi ku tau soge. Bahkan Imam Syafi'i itu sampai ngomong, wong soleh itu fardu kifayah soge. Orang soleh itu loh gak dikongkon soge. Jenengan kan protes, loh kok ngono Pak Ustadz, ini yang ngomong Imam Syafi'i. Kenapa? Begini tak kayak contoh. Sekarang kita ngomong elek-elekan, kita ngomong jelek-jelekan. Apa kejelekan orang soleh kalau kaya? Apa kejelekan orang soleh kalau kaya? Kejelekannya cuma satu, Bu. Apa itu Ustaz? Rabi maneh. Iya kayaknya cuma itu toh. Tapi kebaikannya orang soleh kalau kaya bagaimana? Nah punten, bangun masjid, bangun pondok, bangun yayasan, bangun panti asuhan, bangun panti jompo. Kenapa? Karena dia soleh dan kaya. Makanya ngapunten wong soleh itu kata Imam Syafi'i fardu kifayah soge. Baik, saya lanjutkan. Pak Ustadz, kenapa tiba-tiba seperti ini? Sekarang tak balik. Bagaimana kalau yang kaya itu tidak soleh? Seandainya yang kaya tidak soleh, maka apa yang terjadi? Maka dia akan bangun satu, pabrik miras. Loro, bangun judi online. Nomor 3, bangun diskotik. Kok hafal juga nih? Bagi pelanggan juga. Nomor 4, bangun apa? Narkoba online. Loh Ustadznya kok tahu? Ponaan gue kecekel. Bener, selama ini menang aku gitu. Kok iso ponaanku, saya tanyakan sama Bibi Luno, kok Bi gitu kan ya. Ternyata dia itu kumpul sama teman-teman yang nggak tepat gitu kan ya. Terus akhirnya ikut Bu beli ngapunten online itu, narkoba online begitu itu. Kok ya yang COD yang nganter itu Intel lagi nyamar. Apa sih akhirnya melbu penjara. Bener, ada loh narkoba online, hati-hati gitu kan. Terus kalau orangnya tidak soleh terus kaya, bangun apa lagi? Ngapunten, prostitusi online. Pak Ustadz, apa sih Pak Ustadz kejelekan orang yang tidak soleh tapi kaya? Oh parah Bu, kejelekan orang yang tidak soleh tapi kaya itu apa Ustadz? Mengajak-ngajak negara. Contohnya apa Ustadz? Magri laut. Apa meneh Pak Ustadz? Babagutan. Itu karena dia soleh, kaya tapi tidak soleh. Makanya kata Imam Syafi'i, wong soleh iku fardu kifayah soge. Kita itu disuruh semangat soge supaya apa? Supaya jenengan dengan kekayaan jenengan itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kulo contohi. Iki ono lading, pisau dipegang sama koki, kalau dipegang sama tukang masak digawe masak, maka sekampung oleh manfaatnya. Sekarang saya ganti, ini pisau dipegang sama maling, maka digunakan untuk nyolong, begal, mateni uang. Pertanyaan saya, kalau begitu pisau lebih tepat dipegang sama maling apa sama koki? Ini sama maling atau sama koki? Koki. Pisau di tangan orang yang tepat. Sama kekayaan seperti pisau, daripada kekayaan dipegang oleh orang yang tidak soleh, lebih baik kekayaan dipegang orang soleh. Paham ya? Paham? Pak Ustadz, kenapa Pak tiba-tiba cerita seperti ini? Satu, supaya jenengan semangat dari wong soge. Loro, supaya jenengan nek ketemu anak wong soleh soge ojo dengki. Karena biasanya kita kalau ketemu wong soleh soge mesti dengki. Kiai kok soge, menjual agama. Ya, anak kiai soge gak oleh. Tak kapani jenengan. Dokter soge oleh nama mboten? Pedagang soge oleh nama mboten? Pilot soge oleh nama mboten? Pejabat soge oleh nama mboten? Kenapa kiai gak oleh soge? Loh, buktinya apa Pak Ustadz? Kita dengki sama kiai. Ayo coba lihat ono kiai gawane Fortuner. Duit santri ini, gitu kan? Ayo, kiai soge itu seakan-akan tidak boleh. Saya beritahu, kiai itu fardu kifayah soge. Nek kiai ini soge, ceramai ikhlas. Kaki kiri angkel. Kayak saya. Bayangkan kenapa saya cerita sekian. Kanjeng Nabi tadi itu
Kulo ceramah dari Darjo nang Bojonegoro. Gak numpak iki, numpak bis. Iki aku mau vario, pas aku kesel Pak. Saya kemarin ceramah baru pulang di rumah jam 11 dari Kediri. Saya diundang PWNU Jawa Tengah sama NU Online untuk ngajar guru-guru Jateng bagaimana cara ceramah seharian semalaman. Baru pulang jam 11 malam. Terus di sini budal isu-isu. Nek besar ini kata berawas. Makanya kiai itu fardu kifayah. Soge. Betul, bayangin saya berangkat ke Sidoarjo, numpak Honda Sidoarjo nang di Bojonegoro, numpak Honda Beat, protol ke gergu. Betul numpak Beat, matur nuwun Pak. Saya ketika nyampe sana, ban baris. Saya lewat, naik motor, banser, endi kiai gak teko. Endi kiai saya mlebu non saya parkir pun diberiku, wis parkir. Endi kiai gak teko, sono ketua ansor itu. Iku kiai, ngapunten Pak Kiai. Kirono go mobil apa nih? Wong kiai kere kan. Kenapa saya cerita seperti ini? Supaya jenengan tidak dengki kalau ada orang soleh kaya. Karena itu sunnah Rasul. Sekali lagi, Ustadz, apa buktinya kalau kita itu dengki sama orang kalau orang soleh itu kaya? Buktinya, Gus Ida nek ganti mobil jenengan. Ayo tak cerita ini jenengan, ayo mangan sedino piro Bu? Anggap 10.000 kali telu. 30 kali apa namanya 30 100. Iki duduk kiai tambah soge, iki toro. Wis paham nggih? Supaya jenengan itu jangan buruk sangka kalau ada kiai soge. Saya sengaja bawa motor, emang gak di mobil kan nggih. Soale kiri kan nggih. Amin. Soge dan bojone siji gitu nggih. Soalnya lagi untuk kawan ya. Ini kan ya. Terus tadi goci bapak kan ya. Daripada itu jopo. Balik nih. Jadi sekali lagi kalau jenengan melihat ada orang kaya dan soleh itu benar. Itu salah satu contoh sunnah Rasul. Maka sekali lagi satu kita bersemangat untuk jadi orang kaya. Kenapa? Supaya kita itu jadi orang kaya yang soleh. Terus nomor dua, kalau ada lihat orang kiai, orang ustadz sing soleh, sing soge, jenengan jangan dengki. Baik, saya lanjutkan. Ustadz berarti kanjeng Nabi itu matur nuwun. Ustadz berarti kanjeng Nabi itu contoh bagi orang soleh yang kaya atau orang kaya pengen jadi soleh. Terus saya tanya, Pak Ustadz, tapi kalau boten soge, terus kalau nyontoh sinten Pak Ustadz? Tuh jangan salah, Nabi Muhammad juga pernah miskin. Kapan Pak Ustadz? Nabi Muhammad ketika pindah ke Madinah, Nabi Muhammad itu ngapunten miskin Bu. Tahu dari mana Pak Ustadz ketika kanjeng Nabi itu miskin? Rasulullah ketika ada di Madinah itu nyon sewu pernah ngomong sama istrinya, wah istriku, aku pingin makan. Kata Aisyah, ya Rasulullah tidak ada makanan. Ya wis, aku tak poso. Gitu. Terus keesokan harinya ngomong, wah istriku, aku pengen makan. Ya wis, aku tidak ada makanan ya Rasulullah. Ya wis, aku tak poso. Artinya Rasulullah itu poso tidak selamanya karena pengen poso sunnah, tapi karena tidak ada makanan. Rasulullah itu pernah miskin. Kalau jenengan, kalau Rasulullah hari ini puasa, engkau sore gak iso mikir buka. Nih jenengan hari ini poso, engkau sore saya mikir kolek, gitu kan nggih. Rawon, saya iso mikir. Kenapa? Karena masih ada makanannya untuk dimakan. Artinya Rasulullah yo tahu kiri, Rasulullah ya pernah miskin. Saya lanjutkan. Ustadz, kalau begitu Rasulullah itu bukan hanya contoh bagi orang kaya yang soleh, Rasulullah juga contoh bagi orang miskin yang soleh. Itu sebabnya Al-Quran ngomong uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah itu bisa ngasih contoh wong soge sing soleh, Rasulullah bisa ngasih contoh ya orang yang miskin dan soleh. Contoh di banyak lokasi. Ustaz, ojo ngomong miskin dan kaya Pak Ustaz, aku tersinggung. Apa? Nek diomongi miskin juga miskin Pak Ustaz, dong aku di oma. Diomongi soge ya Pak soge kan LPG di situ 3 kilo sing tak tahu lagi. Itu kan LPG wong kiri aslinya itu kan gitu. Nah, terus bilang terus gimana Pak Ustaz? Oke, begini. Ustaz, saya mau niru Rasulullah yang kayak gimana? Jangan tentang orang kaya dan miskin. Saya mau niru Rasulullah di bab yang lain Pak Ustaz. Oke.
saya ini Pak Ustaz, saya ini pegawai, apakah saya bisa niru Rasulullah sebagai pegawai? Ingat nih, Nabi Muhammad itu pernah jadi pegawainya sinten? Siti Khadijah. Pak Ustaz, bagaimana akhlaknya Rasulullah sebagai seorang pegawai? Kanjeng Nabi niku nek dodolan kalau jadi pegawai itu catetane ono, catetane rapi, payu piro, bosok piro, tertulis kabeh. Makanya Siti Khadijah seneng ini kok catatannya rapi, gak bocok, seneng bose. Makanya Siti Khadijah kesengsem wong catatannya ono. Maka ini pelajaran buat kita kalau jadi pegawai, catatannya sing rapi. Bahkan Al-Quran ngomong kalau jenengan punya utang piutang itu dicatat. Biasa nih wong nek utang itu lemah lembut, waya bayar nyentak. Makanya perlu dicatat. Ono bukti nih bayar nggih. Nggih, paham nggih? Nah, itu contoh Rasulullah sebagai seorang pegawai, catatane rapi. Ustaz kula mboten pegawai, kula niki napa pedagang, napa saged nyontoh Rasulullah. Justru Rasulullah sebelum jadi pegawai itu jadi pedagang. Dagang sinten Ustaz? Dagang barangnya Abu Thalib. Abu Thalib itu punya duitnya, modalnya diinvestasi Kanjeng Nabi sing blonjo terus didol. Jadi Rasulullah itu pernah jadi contoh sebagai seorang pegawai. Rasulullah juga bisa jadi contoh sebagai seorang pedagang. Akhlaknya Rasulullah sebagai ada pedagang itu apa Pak Ustaz? Amanah, jujur. Ngapunten, kita itu kalau melihat Indonesia gak kekurangan wong pinter. Wong Indonesia kekurangan wong jujur. Kekurangan wong jujur. Rasul jadi kalau tanya iki kurma piye, Kanjeng Nabi ngomong niki kurma niki sing 10 kilo api, sing 5 kilo bosok, aja tuku sing iki ae. Itu Rasulullah. Beda nih wong Indonesia nggih. Nek dodolan jeruk, ya apa bot tuku jeruk 5 kilo, jeruk api kabeh, nggih. Jeruk api, nggih. Tuku bok 5 kilo, nggih, enak-enak digomoli kali terus. Kok ketut balik. Bok, jarene legi kok ketut, rugi aku bok 5 kilo. Apa kata Bu? Sampeyan rugi 5 kilo, aku rugi 5 karung gitu nggih. Kecil kabeh. Karena tidak jujur. Maka sekali lagi, Ustadz saya ingin niru Kanjeng Nabi sebagai seorang pegawai, ono contone. Aku niru Kanjeng Nabi sebagai seorang pedagang, ono contone. Ustadz, kula mboten pedagang, kula mboten pegawai. Terus napa? Kula niki senengane bal-balan. Oke. Berarti jenengan niru Kanjeng Nabi sebagai olahraga. Gawat, jenengan boten lali Bu Pak. Kanjeng Nabi niku nek nisu, melayu, pelayon, olahraga kali Siti Aisyah. Jenengan sekarang nyebutnya jogging. Kanjeng Nabi niku nggih jogging, cuma dari celana training gitu kan nggih. Habis selfie yali enggak. Nggih, Kanjeng Nabi ya jogging, sekarang tak yali sih tek. Oh. Apa sih enak velocity lah apa yang kamu. Paham ya. Saya tadi soalnya lewat karena aku ono senam gitu kan ya. Ya ono apa? Tabon-labon deh kan ya. Ono ae TikTok heran aku. Rasulullah niku nggih seneng olahraga. Buktinya apa? Jenengan akan tahu hadis Rasulullah itu ya mana? Rasulullah ya berkuda. Rasulullah itu ya tinju, juara tinju teng Arab, Bu. Ketika ada orang Arab juara tinju artinya gulat Arab nggih. Rasulullah bilang, "Ayo sampeyan lomba ambek aku, nek aku menang sampeyan mlebu Islam ya." Nek aku sing kalah sampean tak bayar, tapi nek sampean sing menang, nek aku sing menang sampean mlebu Islam ya, gitu. Dan benar Rasulullah menang, orang itu masuk Islam. Artinya Rasulullah itu Kanjeng Nabi niku rajin olahraga. Ini dari hadis ini. Yang kedua, kalau jenengan pengen tahu betapa Rasulullah itu rajin olahraga, dua, Kanjeng Nabi nek budal perang, kelambine niku Bu ada yang meriwayatkan sampai 5 kilo. Kelambi perang ini bisa digawe, mek 5 kilo. Jadi nek digawe ku abot, padahal itu Rasulullah sudah sepuh. Bayangno iku nek klambi dicek rantang diroyok Madura kan gitu. Tenang, saya Madura, tenang gitu. Saya juga Madura pusat itu Madura. Enggak, saya juga Madura asli banget shot gitu nih. Madura saya asli. Bapak Madura, Ibu Madura, tenang. Ada bentuk. Saya ini kalau dibuka keretanya apa? Dibuka tutup merah biru daun seperti ini. Biru daun kan tidak ada hijau, orang Madura ngomong hijau, biru daun. Tidak ada hijau Ramadan, tapi ini biru daun, tidak ada hijau. Saya lanjutkan.
Artinya Rasulullah itu sehat. Ustaz tahu dari mana? Satu, hadis ini. Yang kedua, hadis ketika Rasulullah berangkat perang, itu Rasulullah pakai baju perang yang begitu berat. Tiga, kalau jangan tahu bukti bahwa Rasulullah sehat. Saya tanya nih, orang Arab itu makannya apa, Bu? Kurma itu sing kere. Ayo, orang Arab makannya apa? Daging unta sama kambing. Pertanyaan saya, uang nek kakek mangan unta apa yang terjadi? Atau kambing? Kolesterol. Betul nggih? Kolesterol. Sekarang saya tanya sama jenengan semuanya, pernah nggak mendapat riwayat Kanjeng Nabi kolesterol? Pasti ama sing iku kaku ono gak? Ono nggak Kanjeng Nabi aku kegiatan tanganku ono gak? Ono nggak Rasulullah masih sinai ono gak? Loh, padahal mangane kambing. Tapi kenapa Rasulullah sehat? Berarti Rasulullah rajin olah. Itu loh. Panganannya kambing tapi sehat. Ya berarti Rasulullah rajin gerak. Siji, loro ini masa sampaikan supaya jenengan catat di buku ini jadi dalilnya jenengan. Biar jenengan tahu, ternyata poligami itu hadis budaya. Artinya apa Ustaz hadis budaya? Nyun sewu, jenengan ndak harus nyontoh. Saya kasih contoh nih. Kenapa nih orang Arab makannya kambing? Orang Arab makannya kambing. Orang Arab hidupnya di di tanah gersang sehingga nyun sewu darahnya panas, syahwatnya tinggi. Maka jenengan kalau lihat asal itu perilaku sahabat, ada seorang sahabat wanita itu lagi ngepel, lagi nyapu gitu Bu. Wong sing lanang gak kuat. Wacah bocah-bocah ditarik, ayo mah, ditarik sampai istrinya ngomong begini, yang Pak, aku gak kuat Pak, sampean ngono tok gak kuat. Masa aku gak dikasih kesempatan ngomong kora-kora. Ngono bener, itu katanya. Apa kata sahabat? Wis sampean radio maneh ae. Jadi yang menyuruh menikah lagi itu bukannya laki-laki tapi perempuan. Kenapa? Karena orang Arab secara fisiologi struktur badan panganannya kambing, darahnya panas, tinggal di tempat tinggal yang panas, makanya syahwatnya tinggi. Jadi kalau poligami wajar, wong panganannya kambing, jenengan panganannya tempe. Ate poligami ini. Paham nggih? Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Poligami itu boleh. Tapi jangan pakai alasan poligami sunnah tak keplas ya. Sunnah itu tahajud. Sunnah kok dalam poligami. Berarti Ustaz enggak. Nek poligami enggak. Enggak kepepet. Tidak ya saya enggak. Mati lah ngomong ini. Coba nonton yang itu sorong. Baik, saya ulang lagi. Artinya dari sini kita tahu Kanjeng Nabi itu sehat. Kanjeng Nabi contoh yang terbaik olahragawan. Rasulullah itu sakit cuma 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama Rasulullah sakit karena sihir. Rasulullah minum air sumurnya kena sihir, terus itu muncul surat An-Nas sama Al-Falaq. Makanya orang kalau ru'ya sampai sekarang itu yang dibaca surat An-Nas sama Al-Falaq. Itu Rasulullah pernah kena sihir itu sakit. Terus yang kedua Rasulullah sakit mau meninggal. Karena Rasulullah itu loro. Berarti Rasulullah itu sehat karena rajin olahraga. Oke, jadi kalau jenengan bilang Pak Ustadz kalau pengen nyontoh Rasulullah, jenengan isu olahraga, niku pengen nyontoh Rasulullah. Oke, Pak Ustadz kalau bingung nyontoh Rasulullah napa malih, niku wau Rasulullah sebagai seorang orang yang kaya. Rasulullah bisa contoh sebagai orang yang miskin dan soleh. Rasulullah contoh sebagai seorang pegawai yang soleh, sebagai seorang pedagang yang soleh, sebagai seorang olahragawan yang soleh. Kalau bingung Pak Ustadz nyontoh sing malih pundi, wis gampang Pak, jenengan bingung minimal. Kalau jenengan bingung mau nyontoh Rasulullah seperti apa, minimal jenengan nyontoh Rasulullah sebagai seorang suami yang baik. Ya, saya kutipan ini hadis senangan jenengan ibu-ibu, sampai rekam ini. Riwayatnya begini, katakan jenengan Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum, sebaik-baik kamu, dan ini ngomong pada laki-laki, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istri dan anaknya. Saya ulangi, Rasulullah tidak ngomong sebaik-baik kamu adalah seorang pemimpin, sebaik-baik kamu adalah presiden, sebaik-baik kamu adalah gubernur, sebaik-baik kamu adalah Pak RT. Boten Pak. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istri. Wong lanang sing paling apik duduk pada saat jadi presiden, pada saat jadi pejabat, duduk pada saat jadi RT, bukan pada saat jadi kiai, bukan pada saat jadi nabi, tapi yang paling baik adalah yang paling baik terhadap istri.
Dan ini kata kanjeng Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik terhadap istriku. Terus ada jamaah yang tanya, Pak, saya pas sama ini di daerah ada jamaah tanya, Ustaz, contohnya kanjeng Nabi niku sing paling baik karo bojo niku napa Ustaz? Laki-laki yang paling baik terhadap istri yang dicontohkan kanjeng Nabi niku sing loman, nek wong wedok njaluk ditukok. Nah, bapak-bapak pengen mutsalamu lah Ustaz. Salah tema. Tenang Pak, engkau tak belo, tenang. Terakhir saya tak belo, tenang. Saya sudah siapkan, tenang. Oke, jadi sekali lagi wong lanang sing paling apik iku sing loman karo bojone. Jalur iki tukono, jalur iki tukono. Itu sebabnya ngapunten, secara fisiologi dengan bapak-bapak kali Gusti Allah dibuat pundaknya gede daripada pinggangnya supaya apa? Jenengan rajin kerja. Supaya jenengan iso nukono betul. Ketika Rasulullah ngombe sahabat Pak, lungguh-lungguh, moro-moro narik enom, gotong kayu karena pekerjaannya motong kayu. Terus sahabat itu ngerasani, wong kok kerja tok ae, gak tau jihad. Kan kayak jenengan kan pikirannya kan cuma satu, kerja. Tipes gitu kan nggih. Mari kerja loro gitu kan nggih. Tak mungkin jenengan liburan nih jenengan kurus esmas. Jenengan pembuna BPJS kaya kan. Wis, orang ini dirasani kali sahabat. Kok gak tau melu perang jihad kerja tok. Yo apa ini? Itu ngerasani di sebelah Rasulullah. Jenengan tahu Rasulullah. Kita oleh Rasulullah bilang, "Mas, apakah yang nama jihad itu harus perang? Ayu kotal, harus membunuh orang kafir begitu." Sahabat benar kafir. Peti. Apa kata Rasulullah? Seorang laki-laki yang keluar rumahnya dalam rangka menafkahi ayah dan ibunya, kharaja fisabilillah. Keluarnya itu dapat pahala jihad fisabilillah. Seorang laki-laki yang keluar rumahnya dalam rangka menafkahi istri dan anaknya, kharaja fisabilillah. Keluarnya itu dapat pahala jihad fisabilillah. Seorang laki-laki yang keluar rumahnya dalam rangka menafkahi dirinya sendiri bagi yang belum menikah, maka kharaja fisabilillah, keluarnya dalam rangka jihad fisabilillah. Amin. Nggih, maka jenengan nek budal kerja niku sing semangat, Pak. Karena dapat pahala jihad. Nggih, saya ulang lagi nggih, saya tanya, ono gak wong budal jihad niku budal gini? Nang di kerja. Ono gak wong budal jihad ya ono? Nang dinti nek budal jihad, Allah Akbar. Maka kan jenengan budal ayo di mah. Nek nang di jihad lagi. Supaya apa? Supaya jenengan bisa nukono bojo. Karena jenengan itu sama Allah memang dibuat pundaknya lebih besar, dikongkon kerja. Derajatnya jenengan naik itu karena kerja. Maka sekali lagi jenengan kerja itu pahalanya jihad. Kerja tok lho pahalanya jihad. Kerja tok pahalanya jihad. Apalagi ngasih, ya bukan nafkah ya. Nafkah beda, kalau nafkah wajib. Tapi selain nafkah, ambil senang nukono. Ini saya berikan sebuah hadis. Saya dapat ini dari Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim. Saya tidak tahu pernah cerita sama jenengan atau enggak. Saya ketika praktek hadis ini kebenaran berbukti, Pak. Saya tidak tahu pernah cerita atau enggak. Tahun kemarin. Man wasa'ala iyali fil yaumil asra wa sa'allahu sanatan kullaha. Saya cerita enggak ini? Belum. Man wasa'ala iyali fil yaumil asra wa sa'allahu sanatan kullaha. Jangan praktekkan ini, Pak. Barang siapa seorang laki-laki, di sini suami. Barang siapa seorang laki-laki yang pada tanggal 10 Muharram hari Asyura nambahi duit belanja istri ini, seneng tau jenengan. Bener ini dari kanjeng Nabi, saya cek hadisnya itu hasilnya begini. Saya tak baleni, ini jenengan pengen rekam tak baleni. Man wasa'ala iyalihi fil yaumil asra wa sa'allahu sanatan kullaha. Barang siapa yang seorang suami yang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura nambahi belanja istrinya, iyalihi itu istri dan anaknya, wasa'allahu sanatan kullaha, Allah akan membuka pintu rizkinya seorang suami itu lebar-lebar selama setahun. Jangan bilang, Pak Ustadz teori, kula pun praktek Pak. Pas tahu hadis ini tahun 2022, saya cek di kitab hadis itu benar. Saya cek riwayatnya, oh ya asal riwayat, saya praktek. Saya ngajar istri saya di Sidoarjo kan ada mall namanya Lipo Mall gitu. Nih bagi orang yang pernah ke Sidoarjo tahu ada namanya Lipo Mall. Mall elit parkiran sulit gitu kan gitu. Makanya saya parkir gitu bener ya. Nah wes saya masuk sama istri saya. Saya tidak ngomong di sini istri saya menang Pak, juara menang aja.
masuk ke mall sambil istrinya, awakmu gak pengen mangan sing paling enak? Iya ya, ayo pilih restoran yang mahal. Dia restoran yang mahal, mangan Pak. Mari mangan, istri saya pikirannya mulai aja mulai dulu. Lapo mulai dulu ya, lapo lu. Gak pengen belanja. Oh ya, gak pengen belanja lah. Tak kasih ATM, istri saya bingung loh. Dalam rangka apa ya? Ini gak anniversary loh. Lo apa ini? Aku gak ada gimana tau enggak? Bojoku nang ini. Saya kan diminta, saya kan instruktur resminya Enron untuk urusan public speaking. Saya diminta Enron kayak kemarin tuh di Kediri, gitu nggih. Nah, isi hotel untuk tempat tidurnya. Saya foto, ya bisa untuk aku ini hotel. Klik, langsung video call Bu. Lapo, iku lapo bete loro, lu pernah bete loro dawa. Pernah bete loro dawa, sebelum langsung takon pegawai tadi tono. Allah ya Rob, kemarin saya nyampe kali saya, yang mau begitu lah besok rondo, tadi berketen lah. Terus suruh bojone diwiyan soro aja dulu no. Terus ini mau ke rumah lagi. Youtube. Oh iya lupa saya lupa. Aduh iya. Lihat Pak, sama lagi. Silakan. Saya itu tadi, ini bener Bu, bener. Istri saya tak belanja, tak kasih ATM, tukok belanja istri saya masuk Matahari itu, saya langsung doa ya Allah, pun ya Allah, tolong. Kurang ini rutin hati saya ada Nabi, tolong ya Allah, ini jangan tahu betul Pak. Jenengan mungkin lihat ini Pak Ustadz Guyon Boten, itu 2022. 2023 tak hitung jumlah amplop yang saya terima. Makanya saya tidak pakai amplop lagi, pakai kris. Siap saya ya. Saya amplop tipis. Saya itu angel itu aja. Panitia bingung gitu lagi. Ketika itu saya hitung jumlah bisyarah atau amplop yang saya terima tahun 2022 dengan tahun 2023 itu 3 kali lipatnya 2022 dan saya dapat umroh gratis karena itu. Saya ceritain bapak jenengan sing royal karo bojo. Saya misalnya jenengan bisa royal selama minimal tanggal 10 Muharram. Kok enak? Saya bapak aduh. Tenang. Tanggal beri 10 Muharram, betul loh? Bener. Saya ceramah ini, saya kan ceramah ini di Surabaya, terekam di Surabaya. Setelah itu orang banyak telepon Surabaya. Saya pengen tahu nomornya Ustadz ini, telepon, tanya langsung sama saya. Ya terkena hadis ini. Saya ceramah sama di Masjid Kenjeran itu, saya ceramah di sana. Ada seorang musuh Ustadz dengan praktek itu 2023. 2024 kemarin telepon saya, ya Allah Ustaz tenanan, dulu apa? Saya praktek yang jenengan sampaikan tanggal 10 Muharram tak los, bujuk tak kon bojo itu kok wis tak los. Nggak ngomong dia sama istri, dia bilang, terus apa yang terjadi Pak? Ya Allah Ustaz bener, rezeki saya setahun itu dibuka lebar-lebar sama Allah. Bahkan ini Ramadan Pak Ustaz, istri, anak saya, bapak mertua sama orang tua saya berangkatkan umrah Ramadan semua. Bayangkan gara-gara nambahi rezeki ini Bu. Cocok. Hati-hati Mas yo. Mari ngene hati ya. Hati. Dulu istri saya tidak tahu hadis ini, tidak tahu. Tapi kan istri saya nonton YouTube, nonton YouTube. Akhirnya tahu apa yang terjadi ketika nonton YouTube istri saya, oh mau nuti baik. 10 Muharram tahun berikutnya, sakit. Berkenan. Berarti bojone Ustaz yo ngono padha ae, Bu. Padha ae. Mulai Nabi tahun kemarin saya habis ceramah gitu karena saya Allah itu menguji seseorang sesuai dengan apa yang diucapkan. Saya kan ngomong, ora nang sing api iku sing loman. Saya betul, saya ceramah hari Minggu malam ngomong gitu. Ora nang sing api iku sing loman, itu contohnya Kanjeng Nabi. Senin paginya jam 10-an istri saya ngomong, "Ya, wonten ceramah boten. Aku terno Pak Ayah, pengen mlaku-mlaku. Oke, mlaku-mlaku tak terno, kan iki. Tak terno mlaku-mlaku. Lah kok mlaku-mlaku nih iku lewat jalan Gajah Mada. Nang Sidoarjo jalan Gajah Mada niku tuku emas. Wah, saya merasa gak enak kok tuku emas. Dalam sih Allah, boten minggir ya Allah, boten mampir tolong ya Allah gini. Marah saya gak ya, minggir mati kan iki. Mampir masuk dulu apa ya Ustaz berdua itu tok gitu kan wis pokoke ngomong tok itu gak percayai tadi duti sih saya ini cocok gak iki cocok gak iki opo ya wis sama meneng kan cocok akhirnya resi kayak
bilang, loh, yang opo, apa kata saya? Yang ojo lali. Setiap penghasilan itu harus mengeluarkan zakat. Di zakate. Jadi mulut Nabi wingi iku nukono emas. Pak Ustaz mulut Nabi iki nukono HP aku, Bu. Samsung S Galaxy sing anyar. Ya sayang. Tapi sekali lagi semakin kita royal terhadap istri, semakin buka rezeki. Nah itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jangan bilang, Pak Ustaz, tapi kalau rezeki ini pas-pasan Pak Ustaz. Mau nyontoh Kanjeng Nabi kayak gimana? Oke, kalau yang pertama royal gak iso, niru contohnya saya nomor loro. Contohnya Kanjeng Nabi sing nomor loro. Apa itu? Wong lanang sing apik adalah wong lanang nek disentak bojone menang. Waduh. Balik. Masa kudu tak baleni as-sabru ala lisan nisa memayam tahilu bil aulia. Sabare wong lanang disentak bojone, ciri wong lanang akan diangkat menjadi kekasih Allah. Sebentar. Kenapa kok sampai ada kalimat seperti ini? Dan ini 99% ulama ngomongnya sama. Wong lanang sing sabar disentak bojone, wong lanang tak diangkat menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena ujian terberat bagi kita laki-laki itu bojo. Tak baleni. Ujian terberat bagi kita seorang laki-laki itu apa? Bojo. Kenapa nggak bisa begitu? Ngapunten nggih kan awak wedok iku ngapunten makhluk sing ruwet. Lho kok yo jadi kan jawab oke tak jawab iki kira kula guyon. Kenapa perempuan itu ruwet pakai contoh? Dengan keluar dari rumah mau niki napa resepsi kondangan ngomong kan bojone. Ya, aku nggih klambi iki cocok gak klambi ijo? Cocok. Nggih klambi abang cocok gak? Cocok. Nggih klambi kuning cocok gak? Cocok. Metu nggih klambi ireng. Terus apa mau takok dongo iku lapo? Iku laru ya, Pak nggih. Iji, loro. Mau teng Gresik niki napa Bang Gresik niki? Gresik Pak Eka mall nggih. Jenengan ngenterno bojo, Pak, nang mall, ngenterno. Mlebu toko pertama, tak pasti lanang. Cocok gak? Gak cocok. Oke, nang toko loro. Cocok gak? Gak cocok. Oke, gak rambi toko ketelu. Cocok gak? Sampai toko 16 gak cocok. Terus toko nang dia balik toko pertama. Apa gak ruwet itu, Pak? Makanya jangan perhatikan nang mall itu mesti banyak bapak-bapak nunggu ambek kelengan. Ya. Saya tanya, ruwet kamu botan? Nah. Ya apa maneh? Wis kadung ya, Pak. Ya wis kadung. Makanya kalau jenengan gak iso nukono, maka kata Kanjeng Nabi tadi apa? Jadilah seorang laki-laki nek diseneni bojo menang. Wis sabar. Pak Ustaz memang ada contoh Kanjeng Nabi. Iya, Kanjeng Nabi itu ngapunten nggih, pernah disentak bojo. Ngapunten. Kanjeng Nabi itu duduk-duduk di masjid, namanya Masjid Nabawi zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Kena zikir. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Abu Bakar kok ya Rasulullah, kalau saged aku ten iki, lungguh ten iki, nggih monggo lungguh dikir subhanallah. Umar teko, ya Rasulullah, kula saged dikir niki, monggo silakan dikir subhanallah. Lama sejaman Umar tanya, ya Rasulullah, saya boleh tanya enggak? Oh monggo silakan. Ngapunten nggih, Umar iku mari digederi bojone. Terus nang masjid. Nah, terus ngomong, ya Rasulullah, ngapunten nggih, kula tanglet napa? Kula niki kuping kula panas. Diomeni bojo kula. Nah, Rasulullah ngomong, Rasulullah itu menikah dengan Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Rasulullah menikah dengan Hafsah itu anaknya Umar. Jadi Umar sama Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Nah ketika Umar ngomong, ya Rasulullah, kula niki kupingku panas disentaki bojo kula. Rasulullah guyu, Pak. Rasulullah guyu untune ketok. Abu Bakar melu guyu, Umar kaget, ya Rasulullah, kenapa jenengan ketawa? Saya cuma tanya, apa kata Rasulullah? Aku ini lho nang kene gara-gara anakku sing loro iku. Ngapunten, wong Kanjeng Nabi lho disentak bojone, Kanjeng Nabi sing saleh disentak bojone. Napa meneh garangan kaya jenengan? Sangat layak disentaki. Mancing ae. Jadi ibu toh. Sebentar. Oke, jenengan bilang Pak Ustadz itu dari contoh akhlak Rasulullah sebagai seorang suami. Mari, ojo suami toh. Sekarang waktunya istri. Ya. Boleh. Untuk bayaran itu dikurangi.
Betul enggak ini? Pak Ustadz, contohnya istri yang baik terhadap seorang suami adalah istri kayak gimana Pak Ustadz yang dicontohkan Rasulullah? Ingat gitu, betul. Saya pernah menjelaskan di pengajian kemarin, betul. Ada riwayat yang mengatakan bahwa nanti salah satu yang masuk surga duluan, ketika Rasulullah ngomong ital bawa jannah, buka pintu surga, salah satu yang masuk surga duluan itu perempuan. Ada seorang janda sabar, suaminya meninggal, terus dia tidak dapat suami lagi, mendidik anaknya sampai dewasa soleh, akhirnya dia masuk surga duluan. Betul. Ada seorang wanita itu yang masuk surga duluan. Betul. Tapi jangan lupa di dalam hadis Isra Mi'raj yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, wahai malaikat, opo kok akeh wong wedok nang neraka? Kata Rasulullah, apakah karena ada sholat? Sholat ya Rasulullah. Apakah karena ada puasa? Puasa ya Rasulullah. Apakah karena ada zakat? Zakat ya Rasulullah. Terus dosane apa? Kok akeh mlebu neraka? Apa kata Rasulullah? Ini adalah umat jenengan para wanita yang tidak pernah berterima kasih kepada suami. Rumakno. Ya lu saya nggak tahu terima kasih. Oke Pak? Oke. Ya. Berikutnya. Bilang, tenang berikutnya, tenang. Wes gak terima ya. Oke, lagi. Ngapunten, ngapunten. Berapa kali jenengan berterima kasih pada suami? Gak pernah. Gak pernah. Ada yang bilang pernah Pak Ustadz, ya kayak gajian. Padahal terima kasih itu kudu bendino. Pak Ustadz kok ngono? Bagaimana saya mau berterima kasih pada suami? Wong suami saya kalau membelikan sesuatu itu gak cocok. Contoh, suami jenengan nukono jilbab, terus jilbabnya elek, jenengan ngomong elek, lu gak usah. Oke, terima kasih dulu. Terima kasih yo Pak, terima kasih yo Yang, terima kasih yo Pak. Wes nukono jilbab. Nek jilbabnya elek, jenengan ngomong terima kasih yo Masya Allah, terima kasih yo ya. Wes nukono jilbab. Jilbab yang kau belikan berbeda dibanding yang lain. Lagi, jilbab kok kayak serbet. Ini saya ada Ustaz. Lagi. Wong ditukokno. Pak Ustaz kok sawangane ngomongnya apa sepenuh hati. Pengalaman saya, Bu. Nih, saya awal-awal nikah itu pengen nyeneng bojo. Zaman itu kan belum ada itu Shopee, itu belum ada ya. Belanja kan harus ke tokonya. Nah, saya pengen memberi kejutan istri saya. Nukono lengkap, gamis, busana muslimah gitu, nukono lengkap. Saya tahu ukurannya sesuatu, wes merek namanya sawarnanya, wes pasti kotak, pakai bunga itu. Bedanya nang bojo Pak, tadi. Biar istri saya terkejut, tak kok sayang, gitu kan dia. Istri saya seneng, apa ini ya? Kejutan, terima kasih. Bayangan saya, istri saya nanti seneng. Pas dibuka kotaknya, Pak Jai bojomu ini. Niat saya ngasih hadiah supaya istri saya terkejut. Ternyata lihat wajahnya istri saya yang terkejut. Dari semenjak itu saya kata kok nulis dewe, tuku dewe daripada salah Pak Gil. Nah sekarang tuku dewe. Betul, maka sekali lagi banyak-banyaklah berterima kasih kepada suami. Betul, Pak, ancaman merokok. Terima kasih pada suami itu ancaman merokok. Jadi saya, Pak Ustadz, bagaimana saya mau terima kasih sama suami? Lawang suami saya nek turu ngorok, Pak Ustadz. Dan ngoroknya kayak helikopter. Dan ngoroknya Pak Ustadz PHP. Jangan tahu ngorok PHP. Ngorok PHP itu kadang ngorok. Mandar suwi, gak ngorok. Itu ngorok PHP, ngapunten. Bu, justru kalau suami jenengan ngorok itu artinya jenengan harus berterima kasih. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, suamiku ngorok. Artinya apa? Bojone jenengan seorep. Lho bayangno bojone jenengan kok. Pak, talilan. Ngorok itu berarti seorep siji loro. Kalau suami jenengan ngorok niku alhamdulillah. Kenapa Bos? Berarti suami jenengan turu nang omah. Ayo, nek bojone jenengan turu nang ngene ngapunten, turu nang ngene Lydia Danira bingung sampean. Hampir nyebut nama artis, hampir. Soalnya no artis yang lagi rame saiki ya. Enggak usah disebut inisial IR, enggak usah. Ustaz terus, saya kan admin Ambetura. Saya ketua MGN Pak. Apa itu MGN? Majelis Ghibah Nasional.
dunia perhitungan kok kabeh aku. Gimana kalau bahasa saya kurang sopan? Artinya kalau suami jenengan ngapunten, ngorok, jenengan pun alhamdulillah bojoku turun nang omah. Maaf ya kalau bahasa saya kurang sopan. Jenengan harus banyak bersyukurnya, banyak terima kasihnya. Makanya Pak Ustadz tadi para suami itu diminta oleh Allah untuk sabar, disentak bojo itu kudu menang sabar. Iya betul, tapi jenengan ojo kalian nyentak. Bojo jenengan overdosis. Disentai. Kenapa? Ini bukan kalimat saya, ini kalimatnya Imam Syafi'i. Yang saya lagi, Imam Syafi'i itu pernah ketemu sama orang, ngapunten, tambah saya tambah guru, tambah saya oleh cilik tapi lho Pak, sampean tambah saya tak delok tambah guru tambah nemen guru sih Pak. Silakan tahu cilik. Jawabane, kula yai bendino disentak bojo ae. Ini jenenge sentakan overdosis. Kakian disentai. Maaf ya, saya mau menunjukkan logika sederhana. Saya ngomong dari logika sederhana. Saya tanya bapak-bapak, jenengan ten warung Pak. Ngapunten, sing ngedoli ngapunten nggih rondo ayu. Ngapunten, terus ngomong, nyuwun kopi jenengan tumbas kopi napa susu ambe mesem monggo, kopi napa susu ambe mesem. Jenengan seneng napa boten? Seneng. Wis ya, mulai teko kerja nang warung ngombe kopi, dilayani ambe napa itu tadi yang jualan warung. Terus mulai di warung dapat senyuman, jenengan tutup omong buka lawang, lah mulai telah. Itu kan iki. Teko ono senyuman pengen seneng. Pertanyaan saya, jenengan betah ten pundi? Warung apa omah? Warung. Wis ya rungokno. Lihat Imam saya lihat apa kata Nabi ketika Rasulullah, siapa itu wanita yang soleh? Kata Nabi, wanita soleh adalah yang ketika kita memandangnya hati kita jadi tenang. Nek dikon mesem sampe niku. Si anele mesem bal bojo. Saya begini aku ten Bu. Niku napa isane Bambang sak Surabaya rata-rata kenal lho, kramen sing kula cek Bang. Sunake niku aku kabeh sing kramen. Saya bosan iki maneh Ustaz iki. Saya ngomong sama customer service-nya yang biasanya mbak-mbak itu, saya tanya, jenengan kalau sama konsumen iso mesem no mboten saged no konsumen monggo silakan duduk bisa bantu iso mesem. Lho sampean ambek konsumen lho iso mesem, ambek bojo angel. Lho nggih napa nggih? Nggih, makanya saya jenengan kalau dari tadi saya ngomong bapak-bapak, saya ngomong ibu-ibu. Nggih, jadilah orang yang banyak berterima kasih terhadap suami termasuk rajin mesem. Ya Allah ya, kon gitu kan nggih. Delok macam orang tertekan tersakiti. Oh disentai ya. Belo tenang gitu kan nggih. Jadi nyontoh kanjeng Nabi itu tidak hanya bab yang luar-luar, bab rumah tangga itu kita bisa nyontoh kanjeng Nabi. Salah satunya dengan jadilah seorang wanita yang apa tadi banyak berterima kasih. Tadi mari gini, ya matur nuwun ya terima kasih. Yo sakit ngomong matur nuwun. Jangan bilang, Pak Ustaz, mau bojoku lu kakek pola, bojoku kakek tinggal, apa? Bojoku ini isu munggah tower terus salto, jarno. Yang penting setia pun alhamdulillah. Ngapunten, geresin setia itu angin. Saya minta maaf, ini adakah mbak-mbak di sini? Karena saya ibu-ibu ya, adakah mbak-mbak di sini yang belum nikah, yang masih muda-muda belum nikah? Ada nggih? Saya tanya, jenengan mau nyari suami yang kayak gimana? Gini, ganteng, kalau saya ganteng ambek sugih atau ganteng ambek soleh, gak ono. Biasanya itu soleh tapi elek, akeh ganteng soleh gak ono. Anu mau tentang film, itu film. Oke, biasa nih kamu tadi contoh ya. Ayo milih mana? Ini belum nikah tadi ya. Milih mana? Ganteng, gak soleh, elek tapi soleh. Milih yang mana? Gak ono, ganteng sugih gak ono. Angel. Maaf ya Bu, bikin orang YouTube ya gak enak ngomong gini. Enak, maaf ya Bu. Dulu kan sebelum di JTV, dulu 2019 2020 saya di JTV itu, sebelum itu lama, itu saya di televisi yang satunya. Saya nyebut gini. Saya ngomong sama apa namanya produsernya, Mas, presenter sampai kok gak ada ganteng? Tahu apa jawabannya? Presenter sampai kok ganteng? Tahu jawabannya? Pak Ustadz, si nanti ini ganteng itu pacarnya yang ganteng. Tak ada jadi jenengan apa Mbak Baita dipilih aku pengen ganteng, tak ada dia. Saya ganteng itu pacarnya ganteng. Kesalahan ganteng soleh itu gak ono. Rata-rata saya ganteng gak soleh. Rata-rata saya ganteng melambai. Wis, sampai belok ganteng tapi soleh, sampai tuwek gak oleh. Tenang aku tadi. Wis terima, bojo jenengan terima ya Allah alhamdulillah bojoku
emosi tak beli Allah. Terimoan gitu loh. Bang Dino bisa ganteng. Saham nggih. Saya ulang lagi, jadi akhlaknya kalau seorang istri dicontohkan di Nabi apa tadi banyak berterima kasih. Akeh matur nuwun kali bojone. Satu lagi apa itu Ustaz? Kayak tadi di sini dua, tapi contoh loro sing itu. Apa Ustaz contohnya seorang wanita yang dicontohkan oleh Nabi biar kita bisa nyontoh uswatun hasanah. Nomor satu banyak terima kasih, nomor loro iku akeh nurut. Wong wedok sing nampi terus Kanjeng Nabi niku sing nurut, dikongkon apa ae nurut. Dikongkon ya bener kan nggih? Gak oleh ngeyel, masa omong gitu kan nggih. Masa suami jenengan ndak minta berlebihan, nek ngono tok lakonono, ingat nggih. Ada satu kalimatnya suami, kalau suami itu ngomong, jenengan langsung masuk surga jalur VIP. Woi. Napa niku? Kalau suaminya jenengan ngomong ya kok yang dek, ma, aku ridho karo awakmu. Itu sebab kalimat ridho, kalimat antardo, ridhonya seorang suami itu menghapus dosanya istri. Itu sebabnya, ngapunten itu sebabnya para ulama mengajarkan, maaf kalau bahasa orang sopan, ketika seorang suami atau seorang istri ngapunten dalam keadaan sakaratul maut, sing lanang kudu ngomong, dek, aku ridho nang awakmu. Supaya sing wedok iku gampang mlebu surgane. Baik itu yang laki-laki atau yang perempuan sekarang tahu sing lanang ngomong aku ridho karo awakmu. Kalimat aku ridho gak kira muncul nek kaki hentak. Apa? Makanya yang saya jenengan mulai sekarang ini ridho nggih. Sampai lagi ubah-ubah ngomong ya. Ridho napa mboten? Ridho lho ya. Jenengan wis ridho ya, ridho napa mboten? Nek kamu ridho iki panas lho ya. Karena kalimat ridhonya suami itu surganya istri. Maka tak lagi nek wong lanang kali Kanjeng Nabi dicuntui sing loman ambek sing sabar, nek wong wedok dicuntui kali Kanjeng Nabi napa niku Ustaz sing syukur sing terima kasih karo sing nurut. Supaya jenengan semuanya tidak menjadi orang yang tidak meniru contoh atau uswatun hasanah dari Kanjeng Nabi. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kok wis terakhir enak sampai nunggu tok. Aku wis gobios nggih. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri orang yang mencintai Nabi, maksudnya ciri orang yang mencintai Nabi bukan hanya meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Semampu kita meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Ciri orang yang mencintai itu apa? Ciri orang yang mencintai itu senang atau suka menyebut yang dicintai. Saya ulangi, ciri orang yang mencintai adalah suka menyebut yang dicintai. Zaman dia bapak-bapak senang Inul, mesti cerita tentang Inul, kan gitu kan gitu. Selalu menyebut yang dicintai. Dan kalau cerita tentang Inul seperti aku nonton Inul, oh yang ngebor gitu kan gitu. Zaman itu kan populer ngebor, ngecor, kayaan, apa gitu. Nah orang kalau cinta itu sering menyebut orang yang dicinta. Maka kalau jenengan ngaku cinta Kanjeng Nabi, maka jenengan sering menyebut nama Kanjeng Nabi. Harus sering maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maca sholawat gak ngenteni mulutan. Maca sholawat gak ngenteni hadroan. Maca sholawat gak ngenteni dibaan. Maca sholawat tangok main itu maca sholawat. Nggih, jenengan nyapu kali maca sholawat. Jenengan umba-umba kali maca sholawat. Ya nggih ngapunten. Jenengan naik motor, ngapunten nggih naik motor, ambek nyanyi apa? Bola kompo sing populer itu sak ngikuti. Naik motor ambek nyanyi kecelakaan. Pertanyaan saya, surga pun rokok? Rokok. Malaikatnya bingung iki surga pun rokok wong ambek nyanyi. Coba jenengan numpak motor ambek sholawatan, umpama sholawat. Oh, Allah. Nah, ya, surga pun rokok? Surga wong sedoe dalam keadaan sholawat. Nggih, bisa dipahami nggih? Saya kasih bukti yang terakhir kalau jenengan bilang begini, Pak Ustaz, aku kesel nek diceritani sholawat ini guys surga. Saya orang zaman sekarang gak percaya nek ceritani surga neraka. Kalau cerita yang namanya fadilahnya sholawat itu menyelamatkan kehidupan dunia. Itu saya dunia, aku ngomong akhirat bahwa sholawat itu menyelamatkan kehidupan di dunia. Karena saya sudah praktek, saya sendiri sudah praktek. Di Surabaya itu ada jalan yang namanya Jalan Tambak Mayor. Bagi jenengan yang pernah ke Surabaya, Benowo dan sebagainya kan bisa tembus lagi Tambak Mayor, jadi Manuan ke Tambak Mayor. Tambak Mayor
apa namanya dipegang Bu Risma itu kelem, maksudnya kalau banjir parah itu banjirnya itu motor jenengan kelem di situ. Oke, saya dulu kerja di situ 2010 2011 kerja di situ, jadi mesti lewat Tambak Mayon itu. Nah kalau lewat situ kalau pas banjir itu motor nggak bisa lewat Pak. Sudah motor itu pasti berhenti, semua motor. Zaman itu Honda konten PCE, zaman itu masih Honda Tiger saya nih, Honda Tiger terus apa CCR King gitu kan nih. Zaman itu Honda Tiger kalau sama R King kalau lewat itu nonton Bu, kenapa? Karena knalpotnya cemplung banyu. Motor saya belum yang ini, masih Supra E Pak. Supra geter kayak gitu Pak. Supra geter. Numpak Supra itu lewat kono, tenggelam iku. Knalpotnya iku nih blok. Iku ini iso motor ngomong blok kan goblok. Kok iku knalpotnya blok. Jadi kalau motor saya langsung semuanya mogok. Saya berani ngomong Allah hidupnya Allah, semuanya mogok. Saya lewat, senjatanya cuma siji. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Allah, boten mogok ya Allah, boten mogok nuntun aduh ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan boten mogok. Padahal itu kenapa wis dicemplung? Jenengan Pak Ustaz cocok logi, nek ping pisan cocok logi. Tak baleni maneh, lewat Brebek rombak ngertos nggih. Sami iku yo banjire parah. Yo ngono Pak, kayak geres nonton aku ini. Lho aku ora pernah kejadian kok ini. Tak baleni lewat. Allahumma sholli boten ya Allah, boten kok Allahumma sholli. Saya udah tanya ini, Mas mandek kok Mas. Allahumma sholli gak boros. Jangan remehkan sholawat. Om saya ketika berangkat umroh cerita. Kalau saya masih kulo mboten apal dungane umroh, sak apal gak apa-apa, wong ku sunah kok. Minimal jenengan maca selawat. Toh musuh toh sonu, toh apa ini sunahmu. Selawat ae, akeh sing selawat. Om saya, ya Allah, saya berdoa orang-orang yang menganti ini semoga Allah ditakdir haji umroh kabeh nggih. Nggih rasakno. Orang kalau berangkat orang kalau haji dan umroh itu pas toh seperti itu, ngambung Ka'bah angel. Susah Pak, susah Bu. Jangan kayak ngambung Ka'bah gencet dengan orang Indonesia cili-cili. Orang asing bener. Saya pas umroh itu kepala saya itu segini askar itu polisi. Sawe ini polisi ini tadi teh gue gebrak Pak. Yo guys, aku tak tahu saya teh lagi. Kaiso. Bojo apa Pak om saya itu pas putar kepepet. Tapi ingat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Jangan tahu apa terjadi. Moro-moro toko buri Pak digendong wong. Digendong ditekem ndukur celek maju wong gede. Maju tek diambungno Ka'bah. Plek mari nyambung Ka'bah digendong maneh dibalekno nang buri. Pertanyaan saya, iku mau sopo? Ayo. Perkara cuman maca sholawat. Pengalaman saya pas umroh podo gak toh. Saya ngomong gini, bedanya di Indonesia sama di Mekah itu, jenengan kalau di Indonesia teko pas komat saya nonton sholat. Jenengan kan gitu ada Allahu Akbar, gurung komat gitu kan gitu. Cepul gitu. Lagi, lo itu jenengan saya nonton. Dan kita nang masjid, jenengan kejar komat saya nonton. Oh nang Mekah iso. Jenengan sejam sebelumnya harus sudah jalan dari hotel karena bakal enggak begitu. Kalau ada jamaah nang jero, kayak iso delok Ka'bah. Saya telat dong pertama kali umroh, telat terus pernah ke Indonesia, telat lu gak oleh munggalannya dukur, ben iso delok Ka'bah. Gak ketok wis orang buru dhewe. Di depan itu kan ada kayak pagar, tekan dukur iso delok Ka'bah. Saya di belakang Bu gak iso. Nang lantai loro gak iso. Aduh ya Allah. Saya cuma berdiri segini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah buri ya. Moro-moro di depan Bu Pak, ana wong ngadeg. Ya Indonesia. Anak ya antum, kum kesini. Anak ya antum. Lah, nggak bisa. Apa kata beliau? Orang ini Pak, moro-moro mundur. Jadi beliau tuh duduk di kursi yang bisa tekul itu. Kursi yang bisa tekul ya. Beliau tuh di kursi, dia berdiri, kursinya gini Bu. Dia rek ulang minyak kabeh. Srek. Ya. Orang minyak kursinya gini Terus saya ditarik, saya tuarin ke depan. Saya langsung ke depan bisa lihat Ka'bah. Pertanyaan saya, iki mau sopo? Wong aku gak kenal, cuman perkara maca. Terakhir nih sampai gak percaya mengenai kekuatan sholawat. Ada ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurune Imam Syafi'i. Saya ulangi, Sufyan bin Uyainah ini gurune Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ini ngapunten nggih, masih soleh.
bapaknya gak soleh. Bapaknya Sufyan bin Uyainah itu tidak soleh, sehingga ketika meninggal karena banyak maksiatnya, bapaknya Sufyan bin Uyainah ini wajah irangnya di Sufyan bin Uyainah itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Terus Sufyan bin Uyainah nangis dulu, bapaknya, ya Allah bapakku kok kayak gini. Akhirnya Sufyan bin Uyainah sebelum memakamkan bapaknya, setelah disolati, Sufyan bin Uyainah membaca Quran dungano bapaknya supaya bapaknya selamat. Mau Quran, Sufyan bin Uyainah niku mau pak, niku keturun, saya keselik, kuturun. Pas turu mimpi ketemu wong lanang ganteng ngomong, wong lanang iki bukan nyekel bapaknya dari Sufyan. Sopo sampean kok wani nyekel bapakku? Kata orang ini, wahai Sufyan, aku ini sing bendina pas sebut, jenengan sinten? Aku Muhammad. Loh, jenengan nabi kula. Jadi Sufyan iki Pak, mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tak critani jenengan. Jenengan salat tahajud sampai ping 1000 rakaat durung karo sok ketemu mimpi Kanjeng Nabi. Loh bener. Ndak semua orang bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nek gak wong atine bersih. Nah Sufyan ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi, terus ngomong, ya Rasulullah kenapa jenengan datang? Apa kata Rasulullah? Wahai Sufyan, bapakmu niku dosane akeh. Ngerti aku bapakmu dosane akeh, tapi bapakmu nek urip biyen niku bendina rajin maca selawat. Nah karena dia rajin maca selawat, Sufyan, engko bapakmu nek ngadep Gusti Allah, aku sing ngurus. Beda aku sing ngurus. Lalu Kanjeng Nabi dalam mimpinya itu megang jenazahnya Sufyan, jenazah bapaknya Sufyan, wajahnya bapaknya Sufyan putih. Akhirnya Sufyan itu melek, Allah Akbar, kaget mimpi Kanjeng Nabi. Terus delok wajahnya bapaknya dadi putih. Artinya apa? Jenengan sholawat itu sepele, tapi pahalanya besar. Apa mulai sekarang Bapak Ibu nggih ojo ngremehno sholawat. Daripada jenengan nyanyi rajin maca Allahumma shalli ala Muhammad. Saya rasa itu cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Jenengan pun kipas-kipas nggih. Supaya kita semua jaga barokah, mari kita berdoa supaya kita berkah ini buat kampung kita semuanya nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, Sumahilah khususan warga Kirim Penganti Jamaah LAI Barakallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami sehat walafiat ya Allah. Jadikanlah sehat kami barokah ya Allah. Jadikanlah dengan sehat ini kami rajin ibadah ya Allah. Kami rajin sholat ya Allah. Kami rajin ngaji ya Allah. Kami rajin menjadi manfaat bagi lingkungan di sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah umur kami barokah ya Allah. Jadikanlah setiap aktivitas kami menambah pahala ya Allah. Jadikanlah setiap aktivitas kami menghapus dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kampung kami kampung yang barokah ya Allah. Jadikanlah tetangga kanan kiri kami tetangga yang barokah ya Allah. Dan jadikanlah kami semuanya ini nanti berkumpul bersama-sama di surga terbaikmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negara yang barokah ya Allah. Jadikanlah Indonesia ini negara yang aman, tentram, damai dan sentosa ya Allah. Jadikanlah Indonesia ini terhindar dari musibah-musibah dan bencana ya Allah. Jangan sampai ada penyakit-penyakit seperti Covid lagi menimpa Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami, para pejabat kami, para menteri kami, DPR kami, presiden kami menjadi para pejabat yang amanah ya Allah, menjadi pejabat yang jujur ya Allah, yang dengan keputusannya itu untuk kepentingan rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, tolong jaga keluarga kami ya Allah, tolong jaga rumah tangga kami ya Allah, karena kami tidak mampu menjaga keluarga kami selama 24 jam
jam ya Allah, maka kami serahkan penjagaan pengawasan keluarga kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak khawatir terhadap masalah yang ada di depan kami selama Engkau masih bersama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rizkimu ya Allah. Jadikanlah rezeki kami cukup ya Allah, dengan rizkimu bisa mendidik istri dan anak kami soleh-soleha ya Allah. Dengan rizkimu mencukupkan kami untuk berangkat umroh dan haji ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, kami mohon belas kasihmu, kami mohon perlindunganmu. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammad, Allahumma shlih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma fir bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fil Filastin, Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fil Sumatra ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma ja'alna ziyaratal Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa ziarah umroh dan haji di Mekah dan Madinah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah.